Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya malam hari ini. Sebetulnya saya maunya ya bincang-bincang santai aja. Jadi saya ikut diklat di Damba dari P4TK. Kebetulan saya ngambilnya PTK, penelitian tindakan kelas. Terus ternyata di tugas akhirnya harus ada diseminasi. Nah, jadi malam hari ini saya mau bagi apa yang saya pelajari selama ikut diklat di Damba. Ya, saya share screen. Udah berubah ya? Jadi presentasi ya? Ya. Udah ya. Nah, jadi kelas yang saya ambil itu pengembangan penelitian tindakan kelas, Class Action Research. Di sebetulnya PTK itu pertama kali dilakukan sama Kurt Lewin, itu tuh ahli psikologi sosial dari Amerika. Nah, kalau kita lihat, PTK ini kan terdiri dari 3 kata gitu ya, penelitian, tindakan, dan kelas. Penelitian itu berarti kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk memperoleh data, info yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu. Terus kalau tindakan itu berarti gerakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu. Dan kalau kelas berarti jelas ya, penelitian ini dilakukan di kelas. Nah, jadi PTK itu apa? PTK itu suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif, partisipatif, dan kolaboratif dengan melakukan tindakan tertentu agar dapat memperbaiki atau meningkatkan praktek pembelajaran di kelas secara profesional. Bidang PTK ini garapannya ada banyak gitu ya. Kita bisa bahas tentang metode mengajar, model pembelajaran, perubahan sikap, nilai, media, lingkungan belajar, materi, aktivitas siswa, motivasi belajar. Nah, saya mau langsung aja, karena waktu kita terbatas, saya mau langsung ke sistematika penulisan proposal PTK. Jadi memang agak berbeda dengan proposal yang biasa kita tahu gitu ya, atau mungkin kita pernah belajar tentang rancangan aktualisasi waktu diklat gitu ya. Ini agak berbeda, jadi kalau sistematika penulisan proposal PTK itu tanpa bab. Yang pertama ada judul, pendahuluan, kajian teori, metodologi, jadwal, anggaran biaya, daftar pustaka, dan lampiran. Saya jelasin satu-satu. Yang pertama judul gitu ya, judul penelitian. Dia harus punya karakteristik dari masalah yang aktual. Diangkatnya, ruang lingkupnya sempit, diselesaikan dalam waktu singkat, praktis, melibatkan guru sebagai pelaksana. Ini ada caranya saya untuk menentukan judul. Kita lihat gitu, masalah apa sih yang terjadi di kelas? Oh, saya lihatnya rendahnya masalah pemahaman konsep IPA. Nah, ini juga yang berbeda dengan yang dulu-dulu gitu ya. Waktu rancangan penelitian formal lain selain PTK, biasanya kita bahasannya bisa lebih luas. Bisa tentang minat. Ternyata minat itu kan ada beberapa. Nah, kalau PTK lebih baik yang spesifik aja. Hasil belajar itu ternyata banyak. Ya. Hasil belajar itu ada kognitifnya kah? Ada psikomotornya kah? Hal yang mana yang mau kita bahas? Kalau kita mau bahas tentang kognitifnya, kognitif juga dibagi lagi. Ada level-level, ada C1, C2, C3, dan seterusnya. Nah, yang mana yang mau kita ambil? Kebetulan, karena kemarin yang belum memakai akun Purnabatin. Kenapa harus sebentar ya. Karena kemarin harus cepat-cepat gitu ya. Jadi saya mengambilnya pemahaman konsep ini ada di level C2. Biasanya kalau mau lebih bagus ini sekarang itu lebih banyak orang ngambilnya C4, analisis gitu ya, Hodge. Nah, jadi bedanya PTK dengan penelitian yang lain dibatasi saja masalahnya. Masalahnya dibuat jadi lebih kerucut. Tadi kalau tentang
hasil belajarnya yang mana? Oh, kognitifnya. Kognitifnya yang mana? Dari C1 sampai C6, kita pilih lagi. Oh, saya mau ngambilnya C2, berarti tentang pemahaman konsep. Oh, saya maunya tentang penerapannya saja. Saya mau tentang analisis, ya berarti analisisnya saja, gitu ya. Terus yang kedua, tindakan apa yang mau dilakukan? Nah, kebetulan kalau sekarang kan lagi PJJ ya, PJJ, jadi agak sulit pembelajaran di kelas klasikal. Jadi saya ngambilnya pembelajaran dengan e-learning. Terus hasilnya apa? Ya, jelas, kalau hasilnya berarti dari masalah yang ada, masalahnya tentang rendahnya pemahaman konsep, berarti hasilnya tentang peningkatan pemahaman konsep. Di kelas mana diadakan? Nah, dari clue yang tadi ini, maka disusunlah judulnya. Judulnya yang saya ambil, peningkatan pemahaman konsep IPA dengan model pembelajaran e-learning pada siswa kelas 7-3 di SMP Negeri 9 Bandung. Dari sini kita tentukan ada kata kunci pemahaman konsep dan model pembelajaran e-learning. Kata kunci ini untuk apa? Kata kunci ini nanti kita gunakan di kajian teori. Ya, itu tentang judul. Selanjutnya tentang pendahuluan. Pendahuluan itu seperti tadi saya bilang tidak menggunakan bab ya. Pendahuluan itu yang pertama ada latar belakang, kenapa sampai kita mengambil judul tadi. Berarti dilihat dari kondisi yang ada, kondisi yang diharapkan, dan keadaan umum yang terjadi. Terus ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu, ini saya perlihatkan ya, jadi contohnya menggunakan kata tanya, bagaimana pemahaman konsep sebelum menggunakan model pembelajaran e-learning, bagaimana penerapan model pembelajaran e-learning, bagaimana pemahaman konsep setelah menggunakan metode pembelajaran e-learning. Itu untuk rumusan masalahnya. Clue-nya menggunakan kata tanya. Terus kalau tujuan berarti menjawab yang tadi, menjawab rumusan masalah. Kalau tadi yang pertama bagaimana pemahaman konsep sebelum menggunakan model pembelajaran e-learning, maka tujuannya yang pertama untuk mengetahui pemahaman konsep sebelum menggunakan metode atau model pembelajaran e-learning. Ya, yang tadinya katanya kata tanya, bagaimana berubah menjadi mengetahui. Itu tujuannya. Kalau manfaat penelitian ada banyak ya sebetulnya ya. Ada untuk siswanya apa, ada untuk gurunya sebagai peneliti, meningkatkan profesionalisme, untuk guru lain, untuk sekolah, bahkan untuk ilmu pengetahuan. Itu mah bisalah kita mengarang indah untuk yang ini. Nah, setelah bab 1 yang pendahuluan, dilanjutkan dengan kajian pustaka atau tinjauan teori. Ini asalnya dari mana? Dari yang kata kunci yang terdapat di judul, ditambah dengan teori yang akan dijelaskan. Ini ya, ada deskripsi teori atau variabel yang akan dijelaskan. Yang kedua, deskripsi teori variabel yang akan menjelaskan atau memecahkan. Teori yang akan dijelaskannya apa? Kalau saya ngambilnya ada bab IPA tentang besaran pokok dan turunan, itu dijelaskan. Terus tentang pemahaman konsep, itu dijelaskan. Berikutnya teori yang akan memecahkannya apa? Berarti saya gunakan pembelajaran e-learning. Ya. Dan kalau ada hasil relevan, penelitian relevan dari kedua hal ini. Berikutnya ada kerangka berpikir, hipotesis. Nah, hipotesis ini tidak wajib untuk PTK. Kalau di penelitian lain gitu ya, di skripsi yang penelitian formal bukan PTK, harus nanti ada H1, H0. Haknya ditolak apa gimana gitu. Biasanya menggunakan kata jika titik-titik, maka titik-titik sebab akibat ya. Bagian selanjutnya itu metodologi penelitian. Metodologi ada setting, tempatnya di mana, waktunya kapan, sasarannya, terus rencana tindakannya. Berikutnya ada data dan cara pengambilannya. Ini datanya, pengambilannya gimana tekniknya. Ada yang tes, observasi, kuesioner, wawancara, dan seterusnya. Terus
ada analisis data. Analisis data berarti tergantung dari teknik pengambilan data. Tapi untuk PTK tidak serumit penelitian kuantitatif yang lain gitu ya. Biasanya kita karena kita punya capaian target untuk penelitian ini, nih contohnya targetnya semua siswa mencapai KKM dan 80% meraih nilai 75, ya cukup aja ke sini. Sasarannya ke sini. Kalau ini tercapai, berarti penelitian sudah berhasil, gitu ya. Itu metodologi. Terus prosedur penelitiannya. Nah, ini ciri khususnya PTK. PTK itu dikenal dengan siklus. Ada banyak penelitinya. Ada Lewin, tadi yang saya bilang, dia orang yang pertama melakukan PTK. Ada Elliot. Tapi yang paling umum yang sering kita gunakan adalah McTaggart dan Chemis. McTaggart dan Chemis bilang bahwa PTK itu dilakukan dalam 2 siklus yang masing-masing terdiri dari 4 tahapan. Sebetulnya yang lain juga mirip ya gitu ya. Ada planning, ada action, ada observation sama refleksi. Ini sedikit refleksi ya. Nah, jadi apa? Setelah kita menentukan masalah apa yang terjadi di kelas, kita buat perencanaan. Setelah ada perencanaan, kita laksanakan, terus kita observasi. Nah, biasanya kalau kita kesulitan mengobservasi supaya lebih objektif, kita minta rekan sejawat kita untuk mengobservasi. Setelahnya kita refleksi. Setelah refleksi, kita lihat, oh ternyata di siklus 1 masih ada yang harus diperbaiki. Nah, di siklus 2 adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi yang telah mengalami perbaikan. Ini alurnya, ya. Jadi observasi awal ke sini, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi, itu siklus 1. Dari hasil refleksi, maka kita rencanakan siklus yang kedua, yang mengalami perbaikan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Kalau masih belum tercapai, berarti kita masuk ke siklus yang ketiga. Kalau jadwal pelaksanaan, sebaiknya disajikan dalam matriks seperti ini, supaya lebih mudah melihat ya. Ini sekedar contoh saja. Untuk PTK biasanya dilakukan tidak terlalu lama gitu ya. Bahkan sampai ke pelaporannya. Dalam waktu sebulan sudah selesai. Kalau ada rancangan anggaran biaya, pustaka, sama lampiran. Lampiran ya berarti RPP-nya, medianya yang kita gunakan, silabus, dan lain-lain. Bedanya dengan proposal dengan pelaporan, ini laporan. Ini ada judul pengantar seperti biasa. Nah, ini mah seperti biasa ya, lengkap. Ada bab 1, bab 2-nya kajian, bab 3-nya metode penelitian, 4-nya hasil penelitian, 5-nya kesimpulan, daftar pustaka, lampiran, riwayat hidup. Nah, mungkin pertanyaan kita adalah, apa sih perbedaan penelitian formal dengan PTK? Ini saya buat kolomnya. Bedanya yang pertama pelakunya. Pelakunya kalau penelitian formal itu bebas mau siapa aja gitu ya. Tapi kalau PTK itu harus guru. Yang kedua sampel. Sampelnya kalau penelitian formal harus representatif, menunjukkan atau mewakili yang lain, mewakili seluruhnya. Kalau PTK nggak harus. Apa yang terjadi di kelas kita cukup jadi sampel gitu. Bahkan mungkin satu level pun punya permasalahan yang berbeda. Jadi sampelnya pun berbeda, nggak apa-apa. Instrumennya juga sama. Kalau penelitian formal kan kita harus ada uji validitas, ada uji reliabilitas. Kalau PTK enggak. Karena kita yang lakukan, guru yang lakukan, jadi tidak harus valid, kita buat saja. Statistiknya juga sama. Enggak ada uji korelasi, enggak ada chi-square atau apa gitu. Biasanya cukup dengan menghitung rata-rata saja. Rata-rata data majemuk gitu ya. Terus hipotesisnya juga tadi saya udah bilang, penelitian formal itu harus ada. Kalau PTK itu boleh ada, boleh enggak ada. Teorinya, formal harus berlandas teori, PTK tidak. Dan yang paling penting fungsinya, kalau formal itu menguji teori, kalau PTK itu untuk memperbaiki praktek pembelajaran secara langsung. Nah, begitu presentasi saya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Gimana dengan pemaparan saya?
Adakah yang mau didiskusikan? Saya sih berharapnya ini jadi ajang diskusi kita gitu ya. Ada contohnya nggak, Cek? Ada contohnya, ada. Bu Rika, Ya, Bu Rika, nanti minta ininya di-share ya Bu Rika ya, apa tuh Bu Han? PPT-nya, PowerPoint-nya minta di-share, bisa kan? Bisa. Buat inilah, buat pegangan. Buat referensi. Terpegang. Iya, buat referensi ya. Ya, siap. Terima kasih. Siap. Ada contoh PTK sebetulnya, Mam. Ini, aduh, kenapa ya? Bentar ya, filenya nggak ketemu. Atau ada yang lain dulu nggak? Atau mungkin yang lain yang udah punya pengalaman, barangkali deskripsinya Burika, ngangkat aku tentang. mau tanya. Cirik-cirik aku mau tanya. Iya, Kalau iya. PTK ini bisa dilakukannya harus apa? Misalkan ya, saya ngajar kelas 7 nih, tapi ada guru lain juga sama ngajar kelas 7. Itu PTK-nya bareng-bareng bisa nggak sih? Kalau PTK mah khusus kelas sih biasanya ya, Bu Sur ya. Jadi apa yang terjadi di kelas. Tapi bisa jadi berupa penelitian yang kolaboratif kan ya tadi ya. Bisa aja join, Betul. tapi dengan yang masalahnya sama mungkin ya. Kalau masalahnya berbeda ya berbeda juga gitu. Terus nanti itu laporan PTK-nya kalau misalnya ini kolaborasi ya, dengan misalkan guru lain tapi dengan satu jenjang, terus itu nanti laporan PTK-nya sama itu nggak apa-apa? Atau misalkan penyusunnya lebih dari satu orang, si laporan itu bisa nggak? Kebanyakan mah sendiri ya, Bu Sur ya. Karena kan biasanya setelah itu kita kan buat itu untuk pengajuan naik golongan gitu ya, kalau dari 3B ke 3C. Jadi hasil karya tulis sendiri gitu. Kebanyakan mah ya. Gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa dong, Bu Rika, kalau misalkan kita mau kolaborasi PTK nih dengan atau guru yang mungkin satu pelaporannya jenjang. bener ya sendiri ya, atau mungkin yang lain Bu Hani. Bu Hani ada senior saya sebetulnya di sini di 9. Bu Hani gimana Bu Han? Yang saya tahu ya waktu itu saya skripsi kan memang mengenai PTK ya. Saya melakukannya sendiri gitu. Jadi karena memang tujuannya untuk meneliti suatu kelas gitu ya, jadi dulu saya itu judulnya bagaimana sih gitu, apakah ketika si siswa mengerjakan tugas terus kita komentari gitu. Jadi komentar tertulis pada siswa apakah meningkatkan prestasi siswa atau tidak. Ternyata terjadi 4 siklus dulu waktu saya kalau nggak salah ya, sampai 4 siklus. Saya kurang tahu apakah bisa digunakan bersama karena dulu itu saya kebutuhannya sendiri. Betul. Tapi memang ada kebutuhannya memang untuk sendiri. Tapi memang ada rekan saya yang kebetulan dulu guru saya yang menjadi observernya gitu ya, yang melihat bagaimana cara sayanya gitu. Jadi yang saya tahu kayaknya digunakan untuk kepentingan sendiri. Kalaupun misalnya bersama itu apa ya tadi Bu Rika bilang ya, yang satu observer ya? Betul. Hanya saja yang saya tahu seperti itu. Iya. Karena mungkin Bu Sur kan walaupun kita kolaborasi gitu ya dengan yang lain, kan siswanya berbeda, kebutuhannya berbeda. Kalau tetap sama juga nilai rata-ratanya juga berbeda. Kan biasanya kelasnya kelas yang kita pegang sih. Kalau mungkin kalaupun mau sama, kita bisa mengambil kelas yang lain. Tidak di kelas yang sama. Jadi ya kolaborasinya menggunakan 2 jenjang. Jadi di situ nanti kita bisa membandingkan bagaimana nih di kelas yang satu dengan di kelas lain. Hasil akhirnya bisa seperti itu juga mungkin ya. Iya. Nuhun Bu Han ya. Burik. Sami meureun. Ya. Mau nanya. Ya Bu Ai. Kalau PTKT boleh itu ya, selain kognitif boleh psikomotor atau yang afektifnya boleh dijadikan PTK? Boleh Bu Ai, tapi memang itu tadi di awal dibuat mengkerucut gitu. Jadi sedikit aja yang kita ambil. Kalau kita mau ambil tentang kognitifnya tentang apa? Tentang ambil aja dari C1 sampai C6 satu aja gitu. Jadi nggak terlalu luas. Terus jumlah halamannya PTK minimal berapa halaman?
nggak ada ya kayaknya mah ya. Tergantung siklusnya, semakin banyak siklus, semakin tergantung banyak. siklus. Jadi Kalau enggak siklus gitu kan ya. berarti kayak tadi Bu Hani kasusnya 4 siklus ya berarti banyak lah gitu ya halamannya. Iya banyak tebal. Memang tebal, Juara. lumayan tebal. Juara. Oke, nuhun. Ya, sami-sami. Yang lain ada yang mau bertanya atau kita jadi diskusi aja sama-sama? Atau mau menambahkan bisa? Nah, itu mah beda. Hah? Halo? Tes? Ya, tes lagi. Oh, masih ada suara Ya, saya tes. soalnya di sini ada peringatan 40 menit ya. Ya sama, ke saya juga ada peringatan. Oh, Terima kasih, Cek. ya, tunuhun sadayana, Bu Desi, Bu Awu, sadayana. Di-share ya, Bu. Siap, siap. Iya, di-share ya, Cek. Aku lupa ya, jaringannya jelek. Ya, siap. Oh, Teh Dian Makan ya. wae tuh, Da. Ya, Teh Yen, Amka, Iya. siap. Siap, ya. Nuhun. Oke, hatur nuhun. Sadayana.